Sebagai salah satu negara yang tergabung dalam Commonwealth, Australia menjadi salah satu pusat destinasi yang disukai oleh banyak turis, terutama di Inggris dan juga Eropa. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak yang baru lulus sekolah dan pengen liburan dulu sebelum bekerja secara tetap. Tapi kan karena budget mereka juga nggak terlalu banyak, biasanya mereka apply untuk working holiday visa, dimana waktu mereka liburan, mereka juga boleh kerja. Meskipun kerjanya mungkin ya kerja-kerja serabutan yang kecil-kecil, tapi lumayan banget. Dulu gue punya temen yang pergi ke New Zealand working holiday visa, jadi sembari dia liburan, dia kerja sebagai pemetik buah. Ujung-ujungnya nih, ongkos dia liburan ketutup dengan gajinya. Jadi pas dia balik lagi ke negaranya, dia justru bawa uang, bukan kehabisan uang. Ini mungkin menarik ya buat kalian yang pengen apply working holiday visa, masih bisa kok. Indonesia juga termasuk dalam salah satu negara yang bisa mengajukan, tapi emang kuotanya terbatas setiap tahun. Nah, pada tanggal 25 Januari 1990-an, seorang turis Inggris yang bernama Paul Onions datang ke Australia untuk bekerja sebagai pemetik buah. Paul datang sendirian, backpacking, cuman bawa ransel. Jadi dia benar-benar mengandalkan turis atau orang lokal yang mau kasih dia tumpangan. Waktu itu, Paul lagi nyari tumpangan untuk pergi ke Sydney. Dan waktu dia lagi beli minuman di pinggir jalan, tiba-tiba ada pria bernama Bill yang bilang, "Kamu turis ya? Kamu butuh tumpangan nggak? Nanti aku tumpangin. Aku tuh suka banget nih ngelihat turis-turis datang ke Australia." Berhubung Paul memang nyari tumpangan, dia seneng. Apalagi ditawarin nih, bukan dia yang nyetop sendiri pakai jempol, tahu kan? Yang kayak apa sih namanya, hitchhiking ya. Tanpa rasa curiga sama sekali, Paul masuk ke mobilnya Bill dan di perjalanan awal-awalnya semuanya berjalan dengan normal. Tapi tiba-tiba Paul nanyain pertanyaan-pertanyaan yang aneh. "Kamu punya keluarga atau kenalan nggak sih di Australia? Ada orang yang nungguin kamu nggak di Sydney? Kamu bisa bela diri nggak?" Entah kenapa ya, pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat Paul merasa tidak nyaman. Ngapain? Bill pengen tahu Paul ada yang nungguin atau enggak? Paul punya kenalan atau enggak? Paul bisa bela diri atau enggak? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terdengar innocent, tapi at the same time ngerasa kayak why? Kenapa? Perasaan Paul mulai nggak enak. Intuisinya berkata ada sesuatu yang nggak beres. Terus di tengah jalan, Bill tiba-tiba ngomong, "Boleh nggak kita berhenti sebentar? Aku mau ngambil kaset di belakang biar bisa ini nih, setel musik." Paul yang duduk di sebelahnya agak bingung, soalnya di dashboard mereka itu udah ada banyak banget kaset. Ngapain Bill harus ngambil kaset yang ada di belakang? Pas Bill turun, entah kenapa Paul merasa dia harus kabur juga. Jadi Paul turun dari mobil, dan benar aja, waktu dia noleh ke belakang, Bill menodongkan pistol dan juga tali. "Sekarang kamu dirampok," itu kata Bill. Dari beberapa sumber yang gue baca, katanya Paul pernah tergabung dalam angkatan militer. Mungkin inilah yang membuat Paul punya keberanian untuk kabur. Paul langsung lari ke jalan, tapi dia larinya tuh zigzag. Jadi Bill yang pegang pistol kewalahan untuk nembak. Mungkin ini salah satu pelajaran juga buat kita ya. Amit-amit berada di posisi ini, tapi kalau misalnya kalian dikejar atau ditodong orang, coba lari zigzag. Biar kalau ditembak, orangnya juga bingung nih mau nembak ke arah mana. Paul lari sekeceng-kecengnya, zigzag, sampai dia stop di salah satu mobil van besar yang dikemudikan oleh wanita bernama Joanne Berry. Waktu itu Joanne nggak sendirian, dia lagi bawa kakaknya dan keempat anak kakaknya. Jadi Joanne takut, dia kira dia mau dirampok oleh Paul. Tapi begitu Joanne melihat dari kejauhan, Bill lari sambil menodongkan pistol dan menembakkan peluru. Joanne tahu Paul minta diselamatkan. Jadi Paul langsung disuruh untuk masuk ke dalam mobil dan Joanne langsung tancap gas menuju kantor polisi terdekat. Waktu itu Paul udah nggak kepikiran apa-apa lagi. Sebenarnya tas, paspor, barang-barang berharga dia masih ada di mobilnya Bill. Tapi untuk bisa selamat aja nih, Paul udah bersyukur banget. Begitu sampai di kantor polisi, Paul menceritakan dari A sampai Z apa yang terjadi. Tapi respon polisi, "Kamu ngelihat gak nomor plat kendaraannya berapa?" "Saya nggak lihat Pak Polisi." Joanne juga nggak tahu. Semua yang ada di mobil nggak tahu mobilnya tuh yang mana. Cuman Paul sendiri kan yang tahu. Dan Paul lupa plat mobilnya berapa. Dia cuma tahu jenis mobilnya aja. Dan pihak kepolisian sana malah bilang, "Oh kalau gitu susah sih Pak diselidikinnya." Dan meskipun di depan Paul mereka kayak bikin surat laporan, begitu Paul melangkah keluar dari kantor polisi, laporan ini nggak pernah
dikumpulkan. Ibaratnya cuman dibuat terus dilupakan. Nggak pernah diinvestigasi, nggak pernah dicari oleh polisi siapa Bill yang dimaksud oleh Paul. Dan ini adalah kesalahan yang sangat besar. Karena gara-gara kelalaian ini, ada 7 nyawa yang melayang yang seharusnya mungkin bisa diselamatkan kalau aja waktu itu polisi menanggapi laporan Paul dengan serius. Kasus kita kali ini diambil dari referensi buku Serial Killers: The World's Most Evil karya Nigel Blundell. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Ivan Robert Marco Milat atau dikenal dengan nama Ivan Milat lahir pada tanggal 27 Desember 1944 di Guildford, Australia dari pasangan yang merupakan imigran asli Kroasia yang bernama Stephen dan Margaret. Mirip dengan kasus-kasus yang dibahas oleh Ruang Gelap lainnya, keluarga Ivan jauh dari kata fungsional. Keluarga ini penuh dengan kekerasan. Stephen, ayahnya, sering mabuk-mabukan dan selalu melakukan kekerasan terhadap Margaret dan juga anak-anaknya. Sedangkan Margaret hampir setiap tahun selalu hamil. Oke? Margaret punya 14 anak dan Ivan adalah anak kelima. Tapi karena waktu itu ilmu kedokteran masih belum secanggih sekarang, ada 2 anak mereka yang meninggal waktu masih kecil. Dan ini bukan hal yang aneh ya di zaman dulu. Karena ya jumlah kematian terhadap ibu dan anak saat melahirkan masih sangat tinggi. Jadi totalnya ada 12 anak yang masih hidup. Keluarga yang terdiri dari 14 orang ini tinggal di sebuah gubuk reot yang ada di Moorebank yang terletak di pinggiran kota Sydney, Australia. Dan dari kecil, menurut salah satu saudara laki-laki Ivan terlihat punya potensi suatu hari akan menjadi penjahat. Bahkan saudaranya ini sendiri bilang hampir seluruh saudara laki-lakinya di dalam rumah itu bukan orang baik-baik. Tapi gue juga nggak tahu dalam konteks apa. Tapi kayaknya mereka semua pernah terjerat kriminalitas. Tapi Ivan dari kecil sudah kelihatan kayaknya psikopat. Mungkin karena pernah ada suatu kejadian yang menimpa Ivan. Waktu Ivan masih berusia 17 tahun, dia pernah berantem dengan salah satu supir taksi dan gara-gara marah, Ivan menembak kaki supir taksi ini. Sang supir dilarikan ke rumah sakit meskipun nyawanya selamat tapi lumpuh total di bagian bawah. Sedangkan Ivan enggak ditangkap karena polisi salah tangkap. Polisi justru menangkap pria lain yang enggak bersalah. Ivan pernah menikah di tahun 1984 dengan seorang wanita bernama Karen yang berusia 15 tahun lebih muda daripada dia, tapi pernikahan ini cuma bertahan selama 3 tahun. Kenapa? Karena Karen enggak tahan dengan tingkah laku Ivan yang sangat kasar. Begitu Karen minta cerai, hal pertama yang dilakukan oleh Ivan adalah terbang ke Newcastle untuk pergi ke rumah orang tuanya Karen alias mertuanya dan membakar rumah mertuanya itu. Mungkin karena keagresifan, kenekatan, dan tingkat kemarahan Ivan yang luar biasa nggak normal inilah yang membuat beberapa saudaranya merasa curiga jangan-jangan Ivan psikopat. Tapi waktu itu mereka nggak tahu bahwa diam-diam Ivan melakukan hal yang jauh lebih jahat dan kejam. Pada tanggal 19 September 1992, ada 2 pria yang lagi lari di kawasan hutan nasional Belangelo. Waktu mereka lagi asik lari-lari nih, tiba-tiba ada bau busuk yang tercium. Baunya busuk banget sampai mereka penasaran. Beda ya, kalau kita mungkin cium bau busuk langsung lari, cepet-cepet deh keluar dari situ. Tapi 2 pria ini justru penasaran pengen tahu ini bau apa. Waktu mereka mencoba untuk mencari-cari sumber bau, mereka menemukan tumpukan daun-daunan, pohon yang cukup tinggi dan gede. Dari tumpukan ini, mereka ngelihat ada semacam tulang dan rambut. Tapi mereka mikir, oh ini pasti gara-gara bangkai hewan. Jadi mereka lari lagi tuh, udah mau melupakan bau busuk. Cuman gak jauh dari tempat mereka ngelihat ada tulang dan juga rambut. Ternyata ada baju kaos manusia yang compang-camping berwarna hitam. Dan gak tahu kenapa nih, mereka punya feeling yang gak enak. Karena takut ada apa-apa, mereka nelpon polisi. Begitu pihak kepolisian terdekat datang untuk menginvestigasi, mereka yakin tulang dan rambut yang dilihat oleh 2 pria tadi adalah jenazah manusia.
Begitu polisi mengamankan daerah sekitar untuk dijadikan TKP, secara nggak sengaja mereka menemukan jenazah kedua. Hasil otopsi keluar. Jenazah pertama adalah seorang wanita bernama Caroline Clark yang berasal dari Inggris, berusia 21 tahun. Sedangkan jenazah kedua adalah wanita bernama Joanne Walters, berusia 22 tahun yang merupakan warga Eropa. Caroline dan Joanne adalah dua wanita yang memang sudah dilaporkan hilang pada bulan April 1992. Udah hampir 6 bulan hilang. Mereka berdua memang temenan dan sudah nabung untuk bisa liburan ke Australia sembari bekerja. Dan terakhir kali mereka terlihat di tanggal 18 April 1992 lagi nyari tumpangan. Jadi polisi yakin banget, kemungkinan besar kedua wanita ini meninggal dihabisi oleh orang yang memberikan mereka tumpangan. Kondisi jenazah mereka sangat menyedihkan. Caroline ditembak di kepala sebanyak 8 kali. Bahkan ada beberapa sumber yang mengatakan 10 kali. Dan semuanya berasal dari angle yang berbeda. Kalau menurut polisi, kemungkinan besar Caroline dijadikan target latihan. Pelakunya mencoba menembak dari berbagai sisi untuk latihan. Ada beberapa luka tusukan di bagian kepalanya juga, tapi yang membuat dia meninggal kayaknya karena luka tembakan. Kondisi Joanne Walters berbeda dengan Caroline, tapi sama-sama disturbing. Bagian dada dan tulang rusuk Joanne berkali-kali dengan pisau dan saking kuatnya tulang belakangnya pecah. Menurut polisi, Joanne belum meninggal waktu tulang belakangnya pecah, tapi Joanne lumpuh dari leher sampai ujung kaki. Ada kemungkinan Joanne juga dilecehkan sebelum akhirnya dicekik sampai meninggal. Begitu jenazah mereka ditemukan, pihak kepolisian langsung menelpon kedua orang tua mereka yang memang sudah khawatir banget. Kedua orang tua Joanne waktu itu sudah terbang ke Australia untuk melakukan pencarian anak mereka sendiri. Sedangkan orang tua Caroline waktu itu masih di Jerman. Jadi pihak kepolisian menelpon dan mengabari bahwa anak mereka yang hilang ternyata sudah ditemukan dan dalam keadaan yang tidak bernyawa. Di TKP, polisi melihat ada semacam perapian yang dibuat oleh sang pelaku menggunakan batu bata dari bangunan sekitar. Dan juga ada 6 putung rokok. Polisi memanggil salah satu psikiater forensik yang bernama Dr. Rod Milton yang kemudian mempelajari TKP. Menurut Dr. Milton, pelakunya sudah sangat mengenali kawasan hutan Belanglo dan mungkin tinggal di sekitar situ, di wilayah yang agak terpelosok dan memang sudah merencanakan kejahatannya. Pelakunya sangat ingin bisa mengontrol korban dan mungkin punya motif seksual. Pelakunya mungkin tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang sekitar, kemungkinan homoseksual atau biseksual, berusia kira-kira 30 tahun sampai 40 tahun, pernah terlibat dalam kasus kriminalitas dan mungkin tidak bekerja sendirian. Alias pelakunya bisa jadi lebih dari satu orang. Tapi waktu itu belum ada tanda-tanda bahwa pelakunya adalah pembunuh berantai. Dan berhubung TKP ini sepertinya sudah cukup lama dan nggak ada banyak petunjuk yang bisa ditemukan polisi kecuali adanya bekas perapian dan juga 6 putung rokok, polisi mengadakan semacam press conference supaya netizen bisa tahu polisi lagi melakukan pencarian terhadap orang yang bertanggung jawab atas kematian Caroline dan Joanne. Karena kasus ini melibatkan turis dari Inggris dan Jerman, kasus ini cukup terkenal juga di wilayah Inggris dan juga Eropa. Polisi mulai kebanjiran dengan telepon-telepon dari orang tua yang merasa khawatir karena anak-anak mereka juga pergi backpacking ke Australia untuk mencari pekerjaan sekalian liburan. Dan beberapa dari turis-turis ini memang ada yang hilang. Di saat yang bersamaan, ada juga banyak telepon dari warga sekitar yang merasa punya informasi siapa kira-kira pelakunya. Jadi telepon ini bercampur jadi satu dan pihak kepolisian punya banyak banget informasi yang mereka harus teliti, telaah satu persatu. Dan mungkin ini adalah salah satu yang menghambat kasus. Terlalu banyak telepon, tapi seenggak-enggaknya ini juga lebih baik sih daripada nggak ada petunjuk sama sekali. Saat polisi lagi keteteran, salah satu warga sekitar yang lagi membawa mobil jalan di sekitar wilayah hutan nggak sengaja ngeliat tumpukan daun-daun dan juga ranting-ranting pohon yang membuat dia curiga karena di situ ada bekas pembakaran yang rupanya adalah bekas perapian. Mungkin karena sudah mendengar kasus Caroline dan Joanne, pria ini penasaran dan mulai menggali apa yang ada di bawah daun-daunan itu. Rupanya feelingnya benar. Dia melihat ada tengkorak manusia. Begitu pihak kepolisian ditelepon dan datang kembali ke hutan Belanglo untuk melakukan investigasi dan mengamankan TKP, mereka menemukan satu jenazah lagi. Jadi sekarang ada jenazah ketiga dan jenazah keempat.
Hasil otopsi menyatakan jenazah ketiga adalah jenazah James Gibson yang berusia 19 tahun dan pacarnya yang bernama Deborah Everis yang juga berusia 19 tahun. Kedua-duanya berasal dari Victoria, Australia. Dan rupanya sudah menghilang selama hampir 3 tahun. Sebelum jenazah mereka ditemukan, satu-satunya petunjuk yang dimiliki oleh polisi adalah penemuan kamera James dan juga ransel mereka yang ditemukan di pinggir jalan. Kedua jenazah ini sudah membusuk. Mirip dengan Joanne, tulang belakang James juga yang menyebabkan James lumpuh sebelum meninggal. Ada banyak banget luka sobekan di bagian dadanya. Sedangkan Deborah juga di bagian tulang belakang, lumpuh, tapi banyak banget luka itu di bagian wajah. Karena sudah ditemukan 4 jenazah di hutan Belanglo, polisi berinisiatif untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh ke seluruh bagian hutan. Takutnya ada jenazah-jenazah lain. Waktu itu 80% wilayah hutan sudah dicari oleh polisi dan hasilnya aman, belum ada jenazah baru. Tapi justru di lokasi terakhir, 3 mil terakhir yang diperiksa polisi melihat ada tulang kaki yang masih memakai sepatu boots. Di sampingnya ada tulang tengkorak yang masih memakai bando berwarna ungu. Hasil otopsi menyatakan jenazah adalah wanita bernama Simon Smil berusia 21 tahun yang merupakan warga negara Jerman. Simon sudah menghilang sejak 9 bulan yang lalu dan terakhir petunjuk yang ditemukan oleh polisi hanyalah kacamata dan beberapa peralatan campingnya yang terdampar di semak-semak pinggir jalan. Kedua orang tua Simon pertama kali mengetahui hal ini dari TV sebelum polisi sempat menelpon. Dan menurut keterangan saksi, Simon terakhir kali terlihat di tanggal 21 Januari 1991 lagi nyari tumpangan untuk pergi ke Melbourne. Lokasi tempat Simon hilang hampir sama dengan lokasi tempat terakhir James dan Deborah terlihat. Yang membuat polisi yakin kematian mereka ada hubungannya satu sama lain. Pelakunya atau para pelakunya adalah orang yang sama. Waktu polisi mengamankan TKP, gak sengaja mereka melihat ada celana jeans berwarna pink yang kemudian diketahui milik wanita berusia 20 tahun yang bernama Anya Hapsid. Anya dilaporkan hilang sejak 10 bulan sebelumnya bersama pacarnya yang bernama Gabor Nugebor yang berusia 21 tahun. Kalau ada penyebutan yang salah, gua mohon maaf. Mereka adalah pasangan yang berasal dari Jerman. Kondisi jenazah Anya dan Gabor mungkin adalah yang paling mengenaskan dari semuanya. Kepala Anya tidak pernah ditemukan. Begitu juga dengan 2 tulang punggung belakangnya. Menurut pihak kepolisian, Anya kemungkinan dieksekusi dengan cara dipenggal saat sedang berlutut. Sedangkan jenazah Gabor agak mirip dengan jenazah Caroline. Ada 6 bekas tembakan di bagian kepalanya. Gabor dijadikan target latihan menembak, tapi yang membuatnya meninggal adalah karena dicek. Dari cara penemuan jenazah, adanya perapian yang ditinggalkan oleh pelaku. Polisi yakin mereka sedang mencari pembunuh berantai. Entah 1 orang, entah lebih dari 1 orang. Dan hampir semua warga di Australia merasa ketakutan. Semua orang tua yang tahu anaknya lagi liburan, backpacking, cari kerja di Australia, khawatir. Jumlah informasi yang masuk ke telepon polisi ada banyak banget. Sampai polisi kesulitan untuk mencari satu persatu mana yang ada hubungannya, mana yang gak ada hubungannya. Ada yang nelpon polisi, "Pak, kemarin saya ngeliat tuh korban yang ditemukan terakhir di sini. Mereka lagi nyari orang untuk bantuin mereka pergi ke sana." Ada juga yang nelpon, "Pak, tolong Pak, anak saya liatin Pak, mereka lagi liburan ke situ. Anak saya namanya ini. Saya takut mereka kenapa-kenapa." Dan ada juga yang nelpon polisi untuk bilang, "Pak, kayaknya aku tahu deh siapa pelakunya." Salah satunya adalah wanita yang enggak mau nyebutin namanya. Wanita ini bilang, "Pak, dulu saya pernah pacaran. Pacar saya itu kerjanya di ready mix konkrit, tempat nyampur-nyampur semen. Nah, pacar saya ini punya teman yang bernama Ivan Milat. Ivan suka banget dengan senjata, suka berburu. Dia hafal seluk-beluk hutan Belanglo. Menurut aku, kalian harus coba cek. Karena bisa jadi pelakunya adalah Ivan Milat." Berhubung polisi nggak tahu siapa yang nelpon, polisi ngirim beberapa petugas untuk ngecek ke perusahaan. Mereka pengen lihat Ivan Milat masuk kerja nggak di saat-saat para korban meninggal. Dan menurut logbook absensi yang tercatat di perusahaan itu, Ivan Milat enggak masuk kerja setiap kali para korban menghilang.
Polisi dapat telepon lagi, kali ini dari wanita berusia 20 tahun yang mengaku di bulan September 1990 dia pernah backpacking ke Australia di sekitar New South Wales. Dan tiba-tiba ada pria yang menawarkan tumpangan. Awalnya semuanya berjalan baik-baik aja, pria ini nggak mencurigakan. Tapi begitu mereka sampai ke kawasan hutan Belanglo, ada beberapa perilaku laki-laki tadi yang membuat wanita ini merasa cemas. Lagi-lagi, intuisi. Dan untungnya wanita ini mendengarkan intuisinya. Gak tahu kenapa dia langsung buka pintu, lari kabur masuk ke dalam hutan. Pria ini turun dan langsung ngejar dia sambil nembak beberapa kali. Ini gue gemeteran, merinding sekarang ceritanya. Wanita ini lari terus dia nggak peduli sampai akhirnya dia nggak tahu dia nyampe kemana. Tapi yang jelas pria tadi sudah nggak bisa lagi nyari dia. Wanita ini beruntung banget. Mungkin pelajaran juga buat kita-kita ya, kalau ngerasa ada sesuatu yang nggak beres, mending dengerin aja kata hati. Waktu polisi melakukan investigasi dan mulai menelusuri satu persatu informasi yang menurut mereka ada sangkut pautnya dengan kasus pembunuhan yang sedang mereka investigasi ini, polisi teringat dengan satu kasus di tahun 1991 yang kondisi jenazahnya cukup mirip dengan jenazah-jenazah ini. Korban yang bernama Diane Pennacchio berusia 29 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam hutan dengan keadaan tertutup di bagian tulang punggung belakang, tangan yang terikat ke samping dan ditutupi dengan daun-daun serta ranting-ranting yang ditumpuk untuk mengubur jenazahnya. Yang menurut polisi hampir sama persis dengan jenazah-jenazah lain. Jadi sekarang menurut polisi jumlah korban yang sedang mereka teliti ada 8 yang kemungkinan dilakukan oleh orang yang sama. Di saat yang bersamaan, Paul Onions, kalau kalian masih ingat, pria yang gue ceritain pertama kali banget di video ini, dia berkali-kali nelpon polisi, mohon tolong tanggepin karena mungkin kasus aku ada hubungannya dengan kasus yang lagi kalian investigasi. Tapi telepon ini selalu ketumpuk dengan telepon-telepon lain. Untungnya, polisi yang sudah mendapatkan nama Ivan Milat memutuskan untuk menyadap telepon di rumah Ivan. Ada beberapa petugas yang setiap hari memantau pergerakan Ivan. Rupanya, Ivan punya satu rumah lagi di sekitar kawasan Belanglo. Ivan nggak tinggal sendirian, tapi dengan beberapa saudaranya yang lain. Terus polisi sadar, Paul punya kendaraan roda 4 yang kemungkinan bisa dipakai untuk menculik para korban. Tapi semuanya masih dugaan. Pada tanggal 13 April 1994, akhirnya telepon yang ditinggalkan oleh Paul Onions untuk polisi diterima oleh beberapa petugas. Mereka sadar, cerita Paul Onions kok ada mirip-miripnya ya dengan kasus yang lagi kita tanganin. Waktu itu Paul sudah balik ke Inggris, jadi Paul disuruh datang lagi ke Australia. Dan waktu polisi ngasih lihat foto Ivan, Paul langsung ngomong, iya, ini pria yang ngaku sebagai Bill, tapi aku yakin banget meskipun nama mereka beda, ini wajahnya, aku nggak mungkin lupa. Waktu dilihat, mobil Ivan juga sama persis dengan yang diceritakan oleh Paul waktu itu. Ingat ya, dia ngelapor ke polisi tahun 1990. Jadi 4 tahun kemudian baru terungkap nih bahwa Bill, pria yang numpangin dia yang hampir merampok dia, sebenarnya bernama Ivan Milat. Jadi waktu itu juga polisi langsung mengadakan penggerebekan di rumahnya. Ivan ditangkap atas kasus percobaan pembunuhan dan perampokan terhadap Paul di tahun 1990. Waktu polisi melakukan investigasi penggeledahan, polisi menemukan beberapa pakaian dan juga barang-barang yang bukan merupakan milik Ivan, tapi milik ke-8 korban yang ditemukan di dalam hutan. Didukung dengan kesaksian Joanne Barry yang sempat menyelamatkan Paul, 1 tahun kemudian di bulan Mei 1994, Ivan Milat dipanggil ke pengadilan atas kasus percobaan pembunuhan dan perampokan terhadap Paul Onions dan juga kasus pembunuhan 7 jenazah yang ditemukan oleh polisi di dalam hutan. Gua kurang tahu kenapa jenazah Diane yang ditemukan oleh polisi di tahun 1990 enggak dimasukkan ke dalam kasus di pengadilan. Mungkin kasusnya kurang kuat kali ya. Waktu dicek oleh polisi, rupanya Ivan pernah juga nih jadi tersangka kasus pemerkosaan. Tapi waktu itu buktinya nggak terlalu kuat, jadi Ivan dibebaskan. Di awal-awal pengadilan, sebenarnya ada dugaan Ivan dibantu oleh salah satu saudaranya. Ivan nggak beraksi sendirian. Tapi entah kenapa, pada akhirnya yang dihukum cuma Ivan. Entah mungkin buktinya kurang kuat, atau polisi yakin Ivan bekerja sendirian, gue juga kurang tahu. Yang jelas, Ivan tidak pernah mengaku bersalah, tapi semua bukti dan juga penemuan yang ditemukan oleh polisi menunjukkan bahwa Ivan adalah
pelakunya. Dia adalah backpacker killer yang dicari-cari oleh polisi. Bahkan salah satu saudara Ivan sendiri bilang, dimanapun Ivan pergi, dimanapun Ivan kerja, pasti ada orang hilang. Menurut salah satu saudaranya, kalau memang Ivan bisa melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, kemungkinan besar jumlahnya lebih dari 7 orang, mungkin bisa sampai 30 orang. Dan pernyataan ini didukung oleh polisi. Meskipun pihak kepolisian berusaha untuk mencari-cari kasus apa lagi yang mungkin merupakan aksi dari kejahatan Ivan, sejauh ini yang terbukti dan hanya bisa dikaitkan cuman 7 jenazah yang ditemukan dalam hutan. Tapi nggak menutup kemungkinan Ivan punya lebih banyak korban yang kita nggak ketahui. Salah satunya adalah kasus 3 remaja yang menghilang di tahun 1978 dan 1979. Tapi sayangnya itu tadi, nggak banyak bukti yang bisa membuat polisi menangkap Ivan. Ivan dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara tanpa kemungkinan untuk banding. Ivan berusaha untuk kabur dari penjara beberapa kali, tapi untungnya rencananya selalu gagal. Ivan juga berusaha keras untuk menyakiti dirinya, mulai dari nelen silet, stapler, barang-barang apapun yang bisa dia telan, dia coba telan. Untungnya usahanya juga gagal. Dan di tahun 2019, Ivan dinyatakan menderita kanker esofagus. Dan 6 bulan kemudian, Ivan meninggal. Sampai detik ini, nama Ivan Milat sangat-sangat dikenal oleh warga Australia. Apalagi baru-baru ini salah satu cucu dari saudara-saudaranya ada yang melakukan pembunuhan dan waktu ditangkap dia bilang, "Iyalah, aku kan anggota keluarga Milat. Kalian ekspektasinya dengan aku apa?" Seolah-olah dia menganggap keluarganya emang keluarga pembunuh. Dan mungkin itulah kenapa nama Ivan Milat termasuk ke dalam buku ini yang berjudul Serial Killers: The World's Most Evil. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Thank you so much atas seluruh bantuan, doa, dukungan dari kalian semua. Karena tanpa dukungan kalian semua, Ruang Gelap gak mungkin bisa sampai sekarang. Dan mari kita pantau supaya subscribers mencapai 50.000 biar kita bisa mengadakan giveaway. So, jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kita sini dan TikTok gue di sini. I'll see you guys very soon in the next video. Please take care, stay safe, and stay alive.